Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai cara mengerjakan penilaian akhir semester untuk kompetensi numerasi atau yang berkaitan dengan soal hitungan pada pelajaran matematika kelas 7. Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Di situ ada gambar seorang penyelam. Diambil dari sumbernya yaitu Kemdikbud. Bacaannya atau literasinya sebagai berikut. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Ya, karena di sini di bawah permukaan air laut, berarti tadinya 2 meter, kemudian turun lagi pada kedalaman 5 meter. Berarti selisihnya yaitu 5 dikurangi 2. Jawabannya tinggal diklik, yaitu 3 meter. Selanjutnya, setelah membaca dan memahami bacaan berikut, menurut saya banyaknya kue yang masih tersisa adalah 6/9 bagian. Ya, literasinya sebagai berikut. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Ya, tentu saja di sini kuenya tadinya ada satu besar begitu. Kemudian kepada Heri diberikan 1/4 bagian dan kepada Sugeng diberikan 2/5 bagian. Artinya kue yang sisanya adalah 1 dikurangi 1/4 lalu dikurangi lagi 2/5. Nah, nanti kalian tinggal menghitung apakah benar hasilnya 6/9 atau salah. Kalau misalnya benar, ya tinggal diklik benar. Tapi kalau kamu penasaran, kamu hitung lagi, ternyata jawabannya salah, tinggal dipindah ke bagian klik salah. Soal selanjutnya. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Ya, di sini tinggal kalian hitung dari 1 menuju 5 berarti berapa. Kemudian menuju ke 2 berarti berapa. Lalu dari 2 menuju ke 4 berarti berapa. Dan terakhir dari 4 menuju ke 3 berapa. Lalu dijumlah ke semuanya itu. Lalu hasilnya dikalikan 3. Kalau misalnya ketemunya 15, ya berarti 15 kali 3. Kalau ketemunya 10, ya berarti 10 kali 3. Ya, misalnya saja ketemunya 10.
Berarti 10 kali 3 hasilnya 30. Di situ di atas ada A, B, C, D. Pada bulatan juga ada A, B, C, D. Disesuaikan dengan angka 30, yaitu C. Maka C-nya diklik. Soal yang berikutnya. Bacalah soal cerita himpunan berikut dengan teliti. Berapakah siswa yang tidak menyenangi pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA? Ya, bacaannya. Di antara 80 orang siswa di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut. 45 siswa menyenangi pelajaran matematika. 40 siswa menyenangi pelajaran bahasa Inggris. 30 siswa menyenangi pelajaran IPA. 18 siswa menyenangi pelajaran matematika dan bahasa Inggris. 15 siswa menyenangi pelajaran matematika dan IPA. 12 siswa menyenangi pelajaran IPA dan bahasa Inggris. 4 orang menyenangi ketiga pelajaran tersebut, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Berdasarkan keterangan tersebut, nah, di sini berarti kalian harus menggambar diagram Venn terlebih dahulu supaya lebih mudah menemukan jawabannya. Kalian bisa membuat diagram Venn dengan 3 bulatan, kemudian diberi nama mata pelajarannya, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Yang pertama-tama kalian masukkan adalah yang suka ketiganya, yaitu 4. Nah, di mana letak 4? Kamu letakkan dulu. Kalau sudah, kamu baca lagi yang suka matematika IPA berapa, yang suka matematika bahasa Inggris berapa, yang suka IPA bahasa Inggris berapa. Nah, tinggal menambahkan dengan angka 4 itu. Lalu langkah terakhir yaitu bulatan matematika, IPA, dan bahasa Inggris disesuaikan dengan yang disukai siswa. Misalnya, yang menyenangi matematika ada 45 siswa, maka bulatan matematika harus berjumlah 45. Begitu pula untuk bahasa Inggris ada 40. Dan yang terakhir untuk IPA ada 30. Kalau semuanya sudah diperiksa dengan teliti hasilnya benar, nah, untuk mencari yang tidak menyenangi pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA adalah 80 dikurangi semua jumlah yang ada pada bulatan ketiga pelajaran itu. Anggap saja misalnya semua bulatan ketemunya 77. Berarti yang tidak menyenangi pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA, ya berarti 80 dikurangi 77. Maka hasilnya adalah 3 siswa. Tapi kamu masih penasaran, kamu bisa menghitung lagi. Misalnya, kok ternyata jawabannya semua yang dihitung dalam lingkaran ketiganya ada 76. Ya berarti jawabannya 80 dikurangi 76. Berarti jawabannya 4. Ya, kamu tinggal pindah ke jawaban 4. Soal berikutnya. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya bilangan prima kurang dari 6. Dan himpunan C diketahui himpunannya X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 7. X-nya bilangan asli. Yang ditanyakan anggota dari A digabung B, kemudian diiris dengan C. Ya, sebelum kalian menjawab, kalian tuliskan dulu anggota himpunan B dan anggota himpunan C. Anggota himpunan B di situ bilangan prima kurang dari 6. Berarti disebutkan dulu
anggota dari himpunan B yaitu 2, 3, 5. Kemudian himpunan C, X-nya lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 7. X-nya bilangan asli. Berarti C anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah ketiganya diketahui, kalian cari A digabung B. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 2, 3, 5. Kemudian setelah ketemu, ya ketemunya berarti 1, 2, 3, 4, 5 karena digabung antara A dengan B. Kemudian dicari irisannya dengan C. C-nya 2 sampai 7. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena A dengan B digabung ketemunya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan C anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di situ berupa irisan, maka kita akan mencari anggota yang sama. Kalau dicari anggota yang sama, maka jawabannya adalah 2, 3, 4, 5. Berarti jawaban yang benar sesuai dengan A, B, C, D yaitu ya 2, 3, 4, 5. Jawabannya B. Ya, B benar, berarti dipilih. Ya, di sini kotak. Ya, di sini pilihannya berupa kotak. Artinya jawaban yang benar dipilih. Dan dipilihnya lebih dari satu. Ya, tadi jawabannya adalah B benar. Tentu saja A-nya salah. Berarti dipilih juga karena A salah. Kemudian di situ C benar. Tidak mungkin C benar karena yang benar adalah B. Jadi C benar, jangan dipilih. Dan terakhir D salah. Benar juga karena yang benar adalah B. Artinya A, C, dan D itu salah. Sehingga yang D salah juga dipilih. Soal berikutnya. Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Ya, di sini soalnya berupa jawaban singkat. Jadi kalian harus menjawabnya sesuai pernyataan dan sesuai pertanyaan. Di situ pertanyaannya tuliskan bentuk aljabar. Maka kita menjawabnya dengan langsung bentuk aljabar. Ya, di sini sapinya ada 27. Berarti kita jawab 27. Ya, kita misalkan sapi dengan X, kemudian ayam dengan Y. Sesuai dengan pernyataan. Jadi jawabannya 27X ditambah ayamnya ada 1.500. 1.500 Y. Soal yang berikutnya. Setelah membaca soal cerita di bawah ini, menurut saya jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya adalah 65. Ya, kita baca dulu bacaan di bawahnya. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Ya, jadi di sini si A dan si B belum menyebutkan bilangannya, tapi masih disimpan di dalam pikiran. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya adalah 1.000.
Jadi bilangannya A dengan bilangannya B kalau dikalikan itu hasilnya 1000. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Jadi di sini A dikalikan B hasilnya 1000, tapi A dikurangi B hasilnya 15. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Ya, pada bagian atas sudah dijawab. Menurut saya, jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya adalah 65. Ya, kita misalkan 65 itu berarti 50 ditambah 15. Kalau 50 dikurang 15, apakah sama dengan 15? Ya, masih salah. Kita coba lagi. Bilangannya 60, ya. Bilangannya 40 dengan 25. Ya, kita coba 40 dikurangi 25. Ya, ternyata benar kalau dikurangi hasilnya 15. Tapi harus dicoba lagi dikalikan. Kalau memang benar hasilnya 1000, berarti jumlah keduanya adalah 65. Sekarang kita coba 40 dikali 25. 40 dikali 25. Kalau 25 kali 4 100. Ya berarti jawabannya 40 dikali 25 adalah 1000, benar. Artinya jumlah kedua bilangan yang dimiliki keduanya adalah 65. Ya, ini merupakan kalimat yang benar. Berarti kita pilih benar. Soal yang berikutnya. Hasil operasi bentuk aljabar dari bentuk aljabar berikut ini adalah, ya kita lihat di sini ada 4 bentuk aljabar. Ada yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, kalian bisa coret-coret dulu di buku kalian. Nanti kalian hitung, kalau misalnya A benar, di situ A salah, ya berarti jangan dipilih. Kemudian yang B, kalau di B misalnya benar, di situ B-nya benar untuk kotak, ya berarti dipilih. Kemudian yang C, kamu hitung lagi. Kalau dihitung-hitung ternyata benar, ya berarti C dipilih. Kemudian yang D dihitung lagi. Ternyata dihitung hasilnya benar, tapi kok di situ D salah, berarti jangan dipilih. Soal yang berikutnya. Simaklah soal cerita berikut ini. Ya, di sini ada soal cerita. Lalu kalian hanya menyebutkan apakah benar atau salah. Nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Andi yang kemudian menyusul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang menjadi 85. Apakah ucapan Andi itu masuk akal? Kalau maksimal nilai ujian yang mungkin dicapai adalah 100. Ya, kita baca dari kalimat yang pertama. Nilai rata-rata 5 orang siswa adalah 80. Artinya 5 siswa itu nilainya 80 semua, biar mudah. Berarti 5 kali 80 sama dengan 400. Karena Andi masuk susulan yang ke-6, kita anggap nilainya 100. Karena nilai maksimal adalah 100. Maka jumlah nilai ke-6 siswa adalah 400 ditambah 100. 400 ditambah 500 ditambah 100 adalah 500. Sedangkan siswanya ada 6 orang. Jadi kalau di rata-rata
500 dibagi 6. Apakah hasilnya 85? Ya, tinggal dihitung. 500 dibagi 6. Ya, tinggal kalian hitung apakah hasilnya 85 atau kurang. Kalau misalnya benar jawabannya 85, berarti kita pilih benar. Tapi kalau setelah dihitung lagi 500 dibagi 6, ternyata hasilnya bukan 85, berarti adalah salah. Maka tinggal diganti pada klik salah. Soal yang terakhir untuk numerasi. Setelah memahami bacaan berikut, sebaiknya pencatat warisan membantu menyelesaikan secara adil dengan cara meminjamkan sapi sebanyak, ya nanti dipilih bacaannya. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi. Anak kedua diwarisi 2/5 sapi. Dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Nah, untuk memudahkan cara penghitungannya, kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 10. KPK dari 4, 5, dan 10 yang paling dekat adalah 20. Jadi, 20 dikurangi 19. Artinya, pencatat warisan tersebut membantu menyelesaikan secara adil dengan cara meminjamkan sapi sebanyak 1. Ya, itulah soal numerasi untuk contoh mata pelajaran matematika. Ibu lanjutkan dengan 5 soal survei yang berhubungan dengan karakter dan lingkungan belajar. Soal yang pertama, perhatikan percakapan antara Maudy dan Ken berikut ini. Kata Maudy, "Ken, aku masih bingung dengan pembagian bentuk aljabar." Jawaban Ken, "Oh, pembagian bentuk aljabar. Kan cara mengerjakan hampir sama dengan cara menghitung pembagian bilangan bulat. Langkah-langkahnya bagi, kali, kurang. Terus begitu lagi, bagi, kali, kurang. Nah, kalau hasil kurangnya sudah tidak bisa dibagi lalu berhenti, itu artinya sisanya." Kata Maudy, "Iya, aku tahu kalau langkahnya, tapi aku bingung pada bagian kurangnya." Jawab Ken, "Ya udah, nanti kita belajar bersama ya." Kata Maudy, "Ken, kamu memang teman yang baik. Trims ya." Jawab Ken, "Ya Maudy, sama-sama." Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Karena berbentuk kotak, maka bisa dipilih lebih dari 1. Pilihannya disesuaikan dengan percakapan antara Maudy dan Ken. Yang pertama, jika diberi kebaikan oleh orang lain, harus bisa membalasnya. Ya, di sini pakai kata harus. Sedangkan untuk membalas kebaikan seseorang tidak harus, karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau di sini pakai harus, itu artinya wajib, maka boleh tidak usah dipilih. Kemudian pernyataan kedua, bersama teman memerlukan sikap baik dan membalas kebaikan.
Ya, ini sesuai dengan percakapan, maka boleh dipilih. Kemudian pernyataan yang ketiga, pertemanan yang baik perlu terus dibina. Ya, sesuai juga dalam percakapan di atas. Boleh dipilih. Pernyataan keempat, jangan mengingat kebaikan teman. Ya, sebaiknya kalau kebaikan teman itu diingat. Supaya kita suatu saat juga akan berbuat baik kepada orang lain. Ya, karena di sini jangan mengingat, maka tidak usah dipilih. Soal yang berikutnya atau yang kedua. Suatu hari Nia lupa membawa buku matematika. Padahal ia sudah selesai mengerjakan semua PR yang diberikan oleh guru matematika. Ya, di sini juga ada 4 pilihan jawaban. Pertama, Nia meminta izin guru untuk mengambil buku. Ya, sebaiknya memang Nia meminta izin kepada guru yang mengajar. Ya, ini termasuk sikap yang baik, maka boleh dipilih. Kemudian yang pernyataan berikutnya, Nia mengerjakan PR lagi di buku lain dan memberitahu guru karena bukunya ketinggalan. Ya, sikap Nia ini juga baik, jadi dia mengerjakan PR di buku lain lalu memberitahu kepada gurunya. Kita pilih juga. Kemudian pernyataan ketiga, Nia mengambil buku teman dan mengganti namanya. Nah, ini sikap yang sangat tidak baik, jangan dipilih. Yang berikutnya, Nia meminta izin mengumpulkan PR di hari berikutnya. Ya, ini juga boleh dipilih. Soal yang berikutnya, ini berhubungan dengan survei lingkungan belajar. Berkaitan dengan bagaimana guru matematika mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah tentang soal cerita KPK dan FPB, seberapa sering guru tersebut membantu siswa agar bisa menyelesaikan dengan benar? Ya, ini terserah jawaban kalian. Mau dijawab sering boleh, kadang-kadang boleh, tidak pernah boleh, selalu boleh. Ya, misalnya mau dijawab selalu. Ya, jadi hanya menjawabnya selalu, tidak perlu diberi kalimat lanjutannya. Yang berikutnya, berkaitan dengan bagaimana guru matematika mengajarkan siswa untuk menghubungkan materi PLSV dengan kehidupan sehari-hari. Seberapa sering guru tersebut memotivasi siswa untuk mencari variasi solusi dalam pengerjaan soal? Ini juga terserah jawaban siswa. Kalau menurut kalian kadang-kadang, boleh dijawab dengan kadang-kadang. Soal yang terakhir, berkaitan dengan bagaimana guru matematika mengajarkan siswa dalam memahami cara menyelesaikan soal cerita berkaitan bentuk aljabar, beberapa kegiatan pembelajaran dilaksanakan bervariasi. Ya, ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan belajar kalian. Ya, di sini boleh memilih lebih dari satu jawaban. Guru menjelaskan materi berulang-ulang sehingga siswa benar-benar paham. Ya, ini pembelajaran yang bagus, boleh dipilih. Kemudian yang berikutnya, guru memberikan les atau privat terhadap beberapa siswa yang susah memahami materi. Ya, untuk di sekolah SMP Weru tidak boleh guru memberikan les atau privat langsung kepada siswa di sekolah. Tapi guru langsung memberikan
penjelasan kepada siswa yang susah memahami materi. Jadi, pernyataan kedua tidak usah dipilih. Pernyataan ketiga, beberapa siswa menjadi tutorial teman sebaya. Ini adalah pembelajaran yang bagus. Jadi, siswa yang dianggap paham bisa memberikan atau menjelaskan kepada temannya yang kurang paham. Itu bisa dipilih. Kemudian pernyataan yang berikutnya, diberikan tugas dalam kerja kelompok tentang menyelesaikan soal cerita bentuk aljabar. Ya, yang keempat ini juga boleh dilakukan oleh guru terhadap siswanya, maka ini juga boleh dipilih. Ya, begitulah cara mengerjakan penilaian akhir semester untuk kompetensi numerasi dan survei karakter dan survei lingkungan belajar juga. Sampai di sini dulu. Semoga penjelasan melalui video ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan penilaian akhir semester nanti. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.